Salam selamat pagi bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya Yulen Kristanto Pinsae akan membahas tentang pandangan teologis Matius 28 ayat 9 sampai 20 dalam praktek kode etik dan profesionalisme guru pendidikan agama Kristen. Saya berasal dari Sekolah Tinggal Kitab Nusantara Malang. Baiklah, pembahasan pertama saya akan memaparkan sedikit dari abstrak tentang pandangan teologis Matius 28 ayat 19 sampai 20 dalam praktik kode etik dan profesionalisme guru PAK. Dalam penulisan ini berbicara tentang kajian Alkitab terhadap teks Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang pendidikan agama Kristen dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Supaya dapat diterapkan oleh setiap guru pendidikan agama Kristen dalam menerapkan dan melakukan pengajaran terhadap peserta didik. Dalam hal ini bukan saja menekankan kepada mengeksegesis Matius 28 ayat 19 sampai 20, tetapi berbicara tentang keahlian dan kecakapan profesional guru. PAK merupakan kemampuan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Kecakapan profesionalisme guru juga membutuhkan keahlian yang benar-benar yang dimiliki oleh seorang guru profesional. Proses pembelajaran agama Kristen, kompetensi profesional orang guru juga sangat dibutuhkan apabila pada zaman yang semakin berkembang saat ini. Seorang pendidikan agama Kristen juga haruslah memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi para peserta didiknya sebagaimana meladankan Yesus Kristus. Oke, kita akan masuk dalam pendahuluan. Kita akan melihat sedikit daripada pendahuluan. Kita tahu bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia. Maka melalui pendidikan bisa menolong setiap orang bisa dapat mengetahui banyak hal, banyak pengetahuan dan banyak pengalaman. Namun apabila pendidikan hanya mementingkan pengetahuan saja, maka pendidikan hanya akan menghasilkan manusia yang pintar namun memiliki moral yang tidak baik. Sehingga dalam setiap pendidikan perlu yang namanya pembentukan moral atau etika. Guru dituntut untuk terus punya tanggung jawab atas setiap kewajiban guru yang totalitas dengan kemampuan yang dimilikinya. Peneliti menyampaikan setiap guru yang bahwa hendaknya setiap guru atau pendidik senantiasa meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar guru. Pendidikan agama Kristen akan meningkatkan kompetensi profesional serta keterampilan pembelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah, serta menumbuh kebangkan motivasi tanggung jawabnya guru pendidikan agama Kristen. Selain dengan rekan-rekan guru, tentunya harus juga senantiasa ditingkatkan komunikasi maupun kerjasama dengan rekan-rekan penyuluh agama Kristen juga, karena mereka juga merupakan pendidik di luar pendidikan formal di sekolah. Lupa untuk merencanakan program-program yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti pembinaan baik kepada umat maupun kepada lembaga. Guru harus akan selalu menambah setiap pengetahuannya untuk meningkatkan kualitas dan mendidik atau mengajar. Mengajar tidak akan dapat dipisahkan dari belajar. Guru yang pekerjaannya memberi pengetahuan dan kecakapan kepada murid tidak akan mungkin berjalan atau berhasil. Guru dituntut untuk terus punya tanggung jawab atas setiap kewajiban guru yang totalitas dengan kemampuan yang dimilikinya. Peneliti menyampaikan setiap guru yang bahwa hendaknya setiap guru atau pendidik senantiasa meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar guru pendidikan agama Kristen dalam meningkatkan kompetensi profesional serta keterampilan pembelajaran PAK di sekolah, serta menumbuh kembangkan motivasi tanggung jawab guru pendidikan agama Kristen. Selain dengan rekan-rekan guru, tentunya harus juga senantiasa ditingkatkan komunikasi maupun kerjasama dengan rekan-rekan penyuluh agama Kristen juga, karena mereka juga merupakan pendidik di luar pendidikan formal di sekolah, berupa untuk merencanakan program-program yang kemudian dilaksanakan dengan bentuk kegiatan-kegiatan seperti pembinaan baik kepada umat maupun kepada lembaga. Guru harus akan selalu menambah setiap pengetahuannya untuk meningkatkan kualitas dalam mendidik atau mengajar. Mengajar tidak akan dapat terpisah dari belajar. Guru yang pekerjaannya memberi pengetahuan dan kecakapan kepada murid tidak akan mungkin berjalan atau berhasil dengan baik jika guru saja sendiri tidak berusaha selalu menambah pengetahuannya. Oleh karena itu, guru dapat memahami sifat dan karakter para didik dengan mengali potensi-potensi yang dapat digali dan dimunculkan sebagai bagian dari aktualisasi iman Kristen di tengah-tengah perkembangan zaman. Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas,
Maka sangat penting diperlukan sebuah pedoman kode etis bagi para guru, terutama guru pendidikan agama Kristen, yang harus mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aktivitas belajar mengajar dengan mengarah kepada etik yang tentu tidak terlepas dari sumber utamanya, itu Alkitab. Sebab ketika guru agama Kristen sudah memahami kode etik yang benar, maka dalam setiap pengajaran dan pembimbingan yang dilakukan kepada murid dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan bertujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan profesionalisme seorang guru pendidikan agama Kristen untuk menanamkan nilai-nilai etis dalam perspektif kekristenan mengatasi tentang krisisnya moral. Untuk itu guru dapat memberikan pemahaman akan nilai-nilai rohani, norma, moral, dan etika yang baik. Sebab guru pendidikan agama Kristen harus meladankan hal tersebut sebagai tanggung jawab terhadap bangsa. Selain itu, seorang guru pendidikan agama Kristen juga harus membawa pendidikan Kristen yang ditanamkan kepada para didik dan memiliki tanggung jawab yang besar agar melalui pendidikan kekristenan dapat untuk membangun pemahaman para peserta didik menjadi lebih dewasa di dalam Kristus. Dalam profesional, pekerjaan akan menunjukkan derajat seorang saat apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Dan tentunya profesional tersebut dalam profesional pekerjaan akan menunjukkan derajat seseorang saat apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Dan tentunya profesional tersebut mampu dalam hal menampilkan sebagai yang profesional atau penampilan sesuai dengan pekerjaan dengan segala tugas yang sesuai dengan profesinya. Ada berbagai macam profesi yang baik, tinggi, sedang maupun terendah sekalipun. Pendidikan merupakan bangunan utama dalam sebuah peradaban antara etis di lingkungan masyarakat yang akan terlibat dalam konstruksi pendidikan. Jadi pendidikan bukanlah sesuatu yang dianggap remeh. Kualitas pendidikan dapat mencerminkan kualitas sebuah peradaban. Dengan demikian seorang guru yang berkualitas adalah salah satu faktor penyempurnaan kualitas pendidikan. Untuk itu seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk berkomponen dan bidang keilmuannya saja, tetapi juga harus komponen dalam aspek pedagogik, kepribadian, dan sosial. Pendidikan juga harus lebih menguasai materi yang akan dikerjakan kepada peserta didik. Misalnya, belum dikatakan komponen bila tidak memiliki kompetensi sosial, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga kompetensi dan tersebut harus dimiliki oleh pendidik serta integral Untuk itu, seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk berkomponen dalam bidang keilmuannya saja, tetapi juga harus komponen dalam aspek pedagogik, kepribadian, dan sosial. Pendidikan juga harus lebih menguasai materi yang akan dikerjakan kepada peserta didik. Misalnya, belum dikatakan komponen bila tidak memiliki kompetensi sosial, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga kompetensi tersebut harus dimiliki oleh pendidik secara integral atau bisa dikatakan memenuhi kriteria sebagai pendidik. Guru adalah salah satu sebuah komponen manusiawi yang terdapat dalam berbagai proses belajar mengajar yang akan mengarahkan dalam pembentukan kedewasaan karakter anak dan manusia yang potensial di bidang pembangunan. Kita akan masuk dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat beberapa poin yang akan kita bahas daripada judul kita tersebut. Yang pertama, kita akan bahas tentang Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Pembahasan kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 hanya akan difokuskan kepada dua frasa, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung juga merupakan pesan terakhir yang Yesus berikan kepada para murid sebelum kenaikannya di surga. Amanat agung adalah perintah yang bersifat mutlak, harus dikerjakan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Amanat agung menjadi landasan untuk kegiatan penyebaran Injil. Tujuan dari kegiatan amanat agung adalah mengabarkan bahwa keselamatan telah disediakan di dalam Yesus, sehingga keselamatan yang merupakan anugerah kasih Bapa dapat diserahkan oleh semua orang yang memberi respon dan menjadi percaya. Amanat agung keluar dari Yesus Kristus sebagai perintah untuk semua murid-muridnya. Amanat agung Yesus dimulai pada saat pengutusan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dialah Tuhan atas dunia.
sehingga ia dapat membuka dan menutup pintu bagi pekerjaan misi. Oleh karena itu, murid-murid yang akan memberitakan Injil tidak perlu takut atas kesulitan yang akan dihadapi, sebab pemberitaan dinaungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dan Dialah Allah Immanuel. Seorang murid Kristus adalah orang-orang yang siap memberitakan hidupnya bagi Injil dan bersedia mati bagi Injil. Tuhan Yesus menghendaki supaya mempunyai murid dari setiap suku bangsa, yang tercatat dari Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Oke, kita akan melihat poin kedua daripada judul kita tersebut, yaitu hakikat kode etis dan profesionalisme guru pendidikan agama Kristen. Guru yang profesional akan memiliki peran utama yang sangat penting dalam proses mengajar. Guru yang profesional tidak hanya selalu berperan sebagai memberi ilmu pengetahuan kepada para didiknya. Guru itu tidak hanya semata-mata menjadi guru yang transfer pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga sebagai pendidik yang mentransferkan nilai-nilai yang berharga dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun peserta didik dalam belajar. Jadi apabila ada seorang guru yang ketika mengajar hanya sekedar mengajar tanpa bertanggung jawab, itu yang akan membuat anaknya susah untuk berkembang. Karena seorang guru seringkali diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab besar terhadap perkembangan siswa dengan merupakan perkembangan seluruh potensi memiliki siswa, baik potensi kognitif, potensi efektif maupun potensi psikomotorik. Untuk menciptakan program yang baru perlu seorang guru yang sangat ahli dan profesional dalam hal tersebut. Karena itu guru adalah seorang pendidik, yaitu yang bertanggung jawab atas memberi bimbingan atau pengajaran kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai kedewasaannya, mampu untuk berdiri sendiri dan terus dibantu didorong agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri sehingga punya kepercayaan yang tinggi. Dengan adanya seorang guru yang profesional juga perlu memperhatikan yang namanya kode etik, sangat berpengaruh penting bagi seluruh profesi, khususnya pada profesi keguruan. Kenapa? Karena sebagai tanda profesional perlu memiliki kode etik guru dan menjadikan semua pedoman yang mengatur pekerjaan guru dan pengabdian, yang dimana kode etik merupakan sarana kaca dan norma-norma ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan seorang guru. Oke, bagian yang terakhir kita akan melihat tentang guru pendidikan agama Kristen dalam etis teologis kekristenan. Dari perspektif teologi kekristenan, etika selalu berbicara mengenai cara hidup yang diatur dan dilandaskan dari Alkitab. Etika teologis kekristenan merupakan etika yang menjadikan kehendak Allah sebagai sumber norma tertinggi, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Secara terminologis, guru itu merupakan salah satu seorang pekerja dalam mengusahakan atau memberikan tugas pembelajaran kepada peserta didik di dalam kelas dengan berbagai mata pembelajaran. Guru pendidikan agama Kristen adalah seorang yang berpengaruh dalam tanggung jawabnya setiap kontrak pembelajaran yang berisi tentang sebuah pengajaran Tuhan Yesus, sehingga lewat pengajaran seorang guru dapat dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa atau siswi untuk menjadi dampak yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Guru pendidikan agama Kristen memerlukan orang-orang dewasa yang telah memiliki pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan kemampuan mengatasi permasalahan profesinya secara mandiri. Untuk itu, berdasarkan data penyataan tersebut, guru pendidikan agama Kristen tidak kesulitan untuk meningkatkan profesinya karena memiliki totalitas di atas dirinya sendiri dalam menjalankan fungsi dan peranan sebagai mengajari. Yesus adalah sebagai guru, atau yang seringkali disebut rabi, berdasarkan dengan kata untuk mengajar. Lebih tepatnya, seorang guru yang mengajar karena keguruan Yesus didasarkan pada setiap kali melihat aktivitas mengajar yang aslinya menggunakan panggilan rabi bagi orang pengajar. Dalam konteks panggilan, pada satu kata lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu pedagogos, yang berarti penuntun, dan sekarang populer disebut pendidik. Jadi pada waktu murid-murid Yesus melihat tentang pengajaran yang Yesus ajarkan atau lebih berguna untuk menjaga perilaku, karakter, dan etis yang diajarkan, Yesus adalah seorang Mesias rabi atau guru mengajar yang akan mengajar dengan memberikan setiap tindakan teladan serta prinsip-prinsip yang memberikan pedoman acuan kepada pendengar untuk membangun nilai Kristenan yang sejati. Oke, kesimpulan kita pada materi kita pada pagi hari ini adalah
Kode etika guru sangat berkaitan dengan nilai-nilai dan tindakan yang bisa diukur dari teologis kekristenan jika dilihat dari perspektif Alkitabiah. Dan sebagai seorang guru harus dituntut untuk menjadi teladan dan contoh, motivator dan inspirator bagi orang-orang yang dilayani dengan hati yang penuh kerelaan untuk melayani, untuk memiliki contoh dan sikap tindakan yang benar, maka guru harus menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Karena melalui Alkitab akan memperoleh hikmat, pewahyuan, dan sumber inspirasi untuk dapat mengajar. Menjadi seorang guru bukan hanya sebagai pengajar yang dipelajari di kelas, tetapi juga sebagai pembentuk dan pembimbing karakter siswa-siswa yang mempunyai karakter yang sesuai dengan ajaran Yesus tentang keperbedaan tindakan yang beretika dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, guru pendidikan agama Kristen sebelum mendidik sebaiknya harus lebih dahulu memahami dan mempelajari beberapa kode etik guru sesuai dengan perspektif teologi kekristenan. Ini akan sangat berguna untuk mendidik dan memberitakan teladan kepada para murid agar para didik melihat seorang pendidik menghidupi nilai-nilai kekristenan yang diajarkan Yesus. Jadi para guru pendidik agama Kristen ketika sudah memahami kode etik yang benar, maka berjalan dengan baik tentunya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu sebelum mengajar harus benar-benar belajar menjadi seorang pendidik yang benar, dan setelah itu menjadi guru yang berhikmat sesuai dengan karakter Kristus. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Dalam materi yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Biarlah kita terus belajar dan memotivasi diri supaya menjadi yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.